kembali lagi di video wawancara kali ini. Nah, kali ini aku akan mewawancarai seseorang yang sangat dekat denganku, yaitu kakakku sendiri. Kita bakal ngobrol mengenai usaha fotografi yang sedang ia jalani dengan brand Namara Visual. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu kak ke penonton. Halo, nama saya Ilham Hidayat. Saya pemilik brand Namara Visual yang bergerak di bidang seni fotografi. Baiklah kak, di sini saya akan mewawancari kakak mengenai usaha fotografi yang sedang kakak jalani. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu kak, sejak kapan mulai tertarik dengan usaha fotografi dan kenapa kakak tuh lebih memilih fotografi sebagai bidang yang ditekuni? Oke, awal mula itu hobi motret. Kenapa sampai alasan menjadi sebuah bisnis? Karena yang pertama itu saya menyalurkan hobi saya untuk mencari uang. Nah, yang kedua itu hobi yang dibayar. Itu alasan kenapa bisnis ini saya tekuni untuk mencari uang. Kalau gitu boleh dong kak ceritain dari awal kakak mulai usaha fotografi itu gimana sih? Ya, awal mulanya hobi. Dulu waktu zaman SMA itu ada yang namanya ADM. Nah, jadi sering motret kalau dulu tuh di kampung Cina kalau nggak salah. Nah, jadi sering motret di sana. Hunting Benar. Dan juga kemarin tuh kalau nggak salah di Desa Duran Demang itu ada salah satu cewek namanya Erika yang sering buka sewa alat kamera. Selain di Bengkulu, kita juga di Benteng itu ada waktu kami SMA. Nah, jadi hobi motret. Dah sampai sekarang hobi itu menjadi sebuah usaha dan menyalurkan sebuah kreativitas. Kalau sekarang tuh mengerjakan fotonya tuh sendiri atau udah punya tim? Kalau kemarin awal-awal itu masih naik freelance, tapi kalau sekarang ada tim inti. Berarti sudah ada tim inti ya kak? Menurut kakak sendiri ya, seberapa penting skill editing seperti Adobe Lightroom atau Photoshop dalam bisnis kakak? Boleh diceritain kak? Oke. Kalau di dunia fotografi itu semuanya harus ngebalance, mulai dari alat dan skill itu harus ngebalance. Kenapa? Percuma ada skill tapi kalau alatnya nggak memadai. Nah, percuma juga alat yang memadai, beli alat mahal-mahal tapi si pemiliknya nggak bisa makainya. Nah, jadi semuanya harus ngebalance. Kalau dibilang seberapa penting aplikasi Lightroom, sangat penting. Nah, jadi kenapa harus ngebalance? Jadi ketika kita ngedit di Lightroom dan di Photoshop, kalau bahan mentahan dari kamera, dari kita motret ada hasil, itu namanya bahan mentahan. Nah, bahan mentahan ini memang harus 70 atau 80% harus jadi. Karena nanti di Photoshop atau di Lightroom itu kita tinggal mengedit itu nggak payah lagi gitu. Nah, jadi diibaratkan bahan mentahan itu bahan yang 70% harus jadi, 30%-nya di editing. Tapi balik-balik lagi, semuanya harus ngebalance. Alat dan skill itu harus ngebalance 50-50 gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kak, pernah nggak sih kakak tuh mengalami kegagalan atau kesalahan besar dalam pekerjaan fotografi ini tadi? Oke, kalau kegagalan tidak pernah sampai saat ini tidak pernah mengalami kegagalan. Belum pernah seperti kehilangan file itu kan termasuk kegagalan. Pulang kita mau nyalin filenya hilang, nah itu kan kegagalan. Nah, tapi kalau di lapangan itu sering kelupaan, misal di lapangan udah moto nih, kalau kami kan fotografer ini kan, kalau saya sendiri itu format file saya itu harus ada dua, format file RAW dan format file JPEG. Nah, terkadang itu
ada suatu momen kadang kita kelupaan kan, nyeting lagi ulang format RAW-nya. Kan memori kan banyak, setiap nyorok memori kan mungkin kita harus nyeting lagi atau gimana. Nah itu pernah kalau gitu, kalau kelupaan sering, lupa bawa baterai, lupa bawa memori sering, tapi kalau memang yang melakukan kesalahan fatal itu kayaknya belum pernah. Nah itulah kenapa kalau di bisnis seperti bidang fotografi ini kita memang harus prepare, mulai dari alat tadi kan yang sudah saya jelaskan. Alat memang harus mendukung, kayak mau memindahkan file dari memori ke komputer atau ke laptop itu memang harus semuanya ngedukung. Dan juga kenapa saya bisa terpikir sampai harus melengkapi alat, harus skill itu harus ngebalance ya. Saya pernah mengikuti workshop ini, workshop Virgin Arsito, cek aja IG-nya. Ini Pelo Foto, ada satu lagi tuh masa visual, nggak dapat piagam karena ngikutinya online. Nah gitu. Kalau boleh tahu tadi brand kakak namanya apa kak? Namara Visual. Kalau boleh tahu itu ada makna tersendiri nggak sih kak? Ada. Oh, boleh dijelaskan? Oke. Namara Visual. Namara itu berasal dari dua kalimat, 6 arah. Kenapa 6? Jari kaki saya 6 kebetulan. Jadi jari kaki saya 6. Nah, jari itu kan menunjuk ke suatu arah, ya kan? Jadi timbullah 6 arah. Kasar bahannya ya. Bahan kasarnya 6 arah. Saya buang E-nya, saya buang H-nya. Timbullah 6 arah. Jari kaki saya kan 6. Nah, di sini 6. Nih, simbolnya 1 2 3 4 5 6. Memang timbul dengan filosofi logonya. Nah, kenapa visual? Saya lebih milih visual karena menurut saya fotografi itu adalah seni menangkap gambar. Kalau seni gambar kan kita menggambar. Nah, karena saya nggak bisa menggambar, jadi saya menangkap seninya melalui alat, gitu. Kalau mau lihat contohnya bisa banyak. Boleh kak, kita lihat contohnya. Kita spill sedikit. Contohnya ini event wisuda. Nah, ini saya ngambilnya di Danau Dendam. Ini pagi hari ya? Pagi hari. Ini juga karena konsepnya memang mau ngambil si sunrise-nya. Sunrise lagi naik. Nah, kebetulan memang cuacanya mendukung, ya udah kita buat konsepnya seperti ini. Berarti kakak tuh ngambilnya nggak cuma pre-wed ya? Ada wedding, ada juga. Wedding, pre-wed, wisuda, yudisium, akikah, bisa semua. bisa semua. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih untuk kakak ya, ada nggak sih kak tips untuk anak muda yang mungkin ingin memulai usaha tuh di bidang fotografi seperti kakak juga? Oke. Mungkin saya menjelaskannya bukan di bidang fotografi aja ya. Mungkin ada yang lain juga. Mencakup semuanya. Okay. Tips untuk anak muda, yang pertama awalnya memang sulit, tapi yakinlah ketika Tuhan sudah membukakan jalan untuk kita, pasti kita itu dimudahkan dengan dalam segala hal. Awalnya saya sulit, saya mulai itu tahun 2020. Nah, 2020 sampai sekarang itu 5 tahun. Ya, awalnya sulit, tapi ini tipsnya tekun, ikhlas, percayalah apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Itu yang saya rasakan sekarang. Nah, dan juga terkadang anak muda ini banyak salahnya ketika dapat duit, poya-poya, nongkrong. Kalau enggak, maaf ngomong sekarang itu banyak zamannya judol. Nah, jadi dapat duit, judol tuh, pulang, si klien pelunasan, udah dipisahin semua album sama bingkai dan sebagainya. Nah, itu tuh langsung, udah judol lu. Ya kan kebanyakan gitu terkadang. Nah, jadi memang kita tuh harus ngebalance. Kita harus nabung untuk ngumpuli lagi alat, apalagi yang seperti kami yang di bidang fotografi. Saya sudah bilang tadi kan, skill harus oke, alat juga harus oke. Nah, setiap tahun alat itu ganti, ya kan? Nah, itulah kenapa tadi kita harus nabung, harus tahu-tahu ini untuknya ini, nanti kalau
saya beli alat ini jangka panjang untuk makainya beberapa tahun ke depan, oh berarti ketika tahun ini saya ganti lagi alat gitu. Nah jadi tipsnya itu tekun, rajin menabung, ikhlas. Apa yang kita tanam, ingat apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Keren sekali ya guys ceritanya. Terima kasih ya Kak udah ngeluangin waktunya untuk berbagi cerita. Semoga bisa jadi inspirasi buat penonton. Demikian hasil wawancara saya bersama kakak saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.